Dulu, ketika buluku masih tebal dan halus, banyak sekali orang-orang menyayangiku, mengelus, bahkan menciumku. Namun sekarang, ketika wajahku seperti ini, satu pun tak ada yang berani mendekat. Itu artinya, aku paham sekarang, ketika aku baik-baik saja dan berguna, dan memberikan manfaat kepadanya, ia akan mencariku. Menghadiri berbagai undangan memasak, membuat sate, ada upacara perkawinan, dan juga ada upacara kematian. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di masyarakat, membersihkan got, sehingga ia merasa lelah menjadi manusia. Sekarang tugasku memang memberikan kesejahteraan. Jatah sematku biar berubah menjadi patih. Jangan sampai membuang sampah plastik sembarangan yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah seekor anjing kudik yang selalu diusir oleh orang kemanapun ia pergi. Bulunya sudah semakin tipis dan berbau. Ia pun melihat orang makan. Air liurnya terus mengucur, tetapi satu pun tak ada orang yang peduli. Bahkan ia diusir karena dianggap mengganggu oleh orang. Baunya menjijikkan lagi. Jangan-jangan aku tertular rabies. Anjing itu pun pergi ke sebuah warung untuk mencari sisa makanan. Aku akan carikan tukang temak saja, karena orang bisa jijik melihat anjing ini. Ia tidak jadi berbelanja. Karena mendapat penolakan di mana-mana, akhirnya anjing itu pun semakin lemas dan kurus badannya dan tak bertenaga. Banyak alat yang mengerumuni tubuhnya. Lalu ia pergi menyendiri sambil menyesali dirinya di sebuah kuburan angker. Oh Tuhan, nasibku sangat terpuruk saat ini. Dulu, ketika buluku masih tebal dan halus, banyak sekali orang-orang menyayangiku, mengelus, bahkan menciumku. Namun sekarang, ketika wajahku seperti ini, satu pun tak ada yang berani mendekat. Itu artinya, aku paham sekarang, ketika aku baik-baik saja dan berguna, dan memberikan manfaat kepadanya, ia akan mencariku. Ketika aku sudah tidak berguna, siapapun tak berani mendekat dengan diriku, bahkan menjauh, takut ketularan sakitku. Kejam. Kejamnya manusia. Padahal aku selama ini sudah pernah menjaga rumahnya, dan juga ia aman dariku. Tetapi rupanya sekarang itu tidak ada gunanya ketika kondisi aku seperti ini. Ia pun pergi ke pura dalam, memohon kepada Dewi Durga agar ia bisa menjadi manusia. Menurutnya, menjadi manusia jauh lebih bagus daripada anjing. Oh, Durga Bhairawi, mohonlah kasihani diriku. Jadikanlah aku manusia. Aku sangat dihina dan diusir di mana saja. Menjadi manusia itu sangat enak. Ia bisa makan kuah balung,
ia bisa makan sate kambing, minum-minum bir, mabuk, dan juga berjudi. Terkadang lebih baik lagi dia makan iga bakar, steak. Sedangkan aku terus saja diusir tidak berdaya dan dihina, sehingga aku bisa kesini. Tolonglah Durga, jadikan secepatnya aku manusia. Karena manusia itu lebih dimanjakan. Karena ya enak-enak saja. Mau nonton bioskop juga bisa. Bagaimana aku? Aku tidur di bawah kolong meja. Dan ada beberapa lalat yang mengerumuni. Mohon Dewi Durga. Mohon Dewi Durga. Hai anjing gudik, kenapa kau memanggil-manggil diriku? Pikirkanlah apa yang kau katakan. Kau memohon menjadi manusia. Menjadi manusia tidak semudah yang kau bayangkan. Aku berikan kau kesempatan untuk berpikir lagi. Apakah kau memang benar-benar ingin menjadi manusia? Kalau begitu adanya, kah semut kau jadi manusia? Akhirnya ia menjadi manusia yang ganteng. Namun di hari pertama ia menjadi manusia, sudah mulai kegiatan di masyarakat untuk bergotong royong, membersihkan tempat suci, menghias, dan juga yang lain. Disibukkan dengan upacara di sana, di sini. Menghadiri berbagai undangan memasak, membuat sate, ada upacara perkawinan, dan juga ada upacara kematian. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di masyarakat, membersihkan got, sehingga ia merasa lelah menjadi manusia. Anjing gudik pun kembali merenung dan menyesali akan keputusan yang telah diambil. Tidak seperti apa yang dia bayangkan sebelumnya menjadi manusia. Oh, Dewi Durga, mohon bantu aku, Dewi Durga. Aku tidak mampu membayar listrik, membayar PAM, membelikan pulsa untuk anakku. Sebenarnya aku tidak apa-apa menjadi manusia, tetapi aku merasa iri. Kalau menjadi seorang patih baru lebih bagus, karena dapat mengatur semuanya. Pajak juga bisa, merintah saja orang-orang. Kekuasaannya jauh lebih tinggi. Ia bisa menyuruh orang bekerja seperti diriku. Ia bisa mengkorupsi dan bisa apa saja. Hai anjing gudik, seangan-anganmu sangat tinggi. Sekarang tugasku memang memberikan kesejahteraan. Jah tersematku biar berubah menjadi patih. Semenjak ia menjadi seorang patih, maka ditugaskan oleh pendeta agar para penduduk bermoral baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada pemerintah, dan semuanya tidak ada ngomong sembarangan yang menimbulkan konflik. Sehingga itulah tugas berat sebagai seorang patih. Urusan semakin rumit, mulai dari orang sakit, banyak penduduk yang masih membiasakan diri membuang sampah di sembarang tempat. Masyarakat hendaknya harus sadar, ini bukanlah tugas hanya seorang patih. Jangan sampai membuang sampah plastik sembarangan yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian semakin menjadi-jadi karena sulitnya perekonomian membuat patih menjadi bingung.
Patih pun kembali menghadap kepada Yang Berawi, yaitu Durga, karena merasa sangat pusing mengurus semuanya dan ingin menjadi raja, karena raja jauh lebih mudah dan lebih gampang daripada menjadi patih, dan memerintah saja sudah cukup. Inilah benar-benar manusia serakah. Selalu ingin bertambah dan bertambah keinginannya. Tak bisa membendung dan tidak bisa mengendalikan diri. Karena ini adalah tugasku, ya tersemat biar patih berubah menjadi raja. Setelah menjadi raja, banyak rakyat mengadu, menuntut keadilan karena tanahnya banyak yang diserobot oleh para maklar tanah dan yang merupakan mafia. Mohon bantuannya tuanku, di manakah aku mengadu selain kepada tuanku raja? Tenang saja, itu adalah tugasku semua. Semua akan kuurus supaya rakyat menjadi aman dan nyaman. Akhirnya, raja pun bingung dengan banyak urusan tetek bengek sampai sekecil-kecilnya mengadu kepada raja. Ternyata tidak mudah menjadi raja seperti apa yang dibayangkan. Hampir saja raja membuang diri ke laut. Oh, Dewi Durga, aku kapok sekarang. Aku tidak mau melawan kodrat. Aku akan kembali saja menjadi anjing. Ternyata menjadi apapun, semuanya mempunyai tanggung jawab masing-masing yang tidak bisa dilelaikan. Ya Dewi Durga, kembalikanlah aku menjadi anjing. Sudah aku katakan sebelumnya, menjadi apapun itu harus kita bertanggung jawab sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jahkah semat kau berubah menjadi anjing?